Dan ketidaknetralan di pemilu 2024 bukan hanya datang dari aparatur sipil negara atau ASN dan penjabat kepala daerah saja. Belakangan, pejabat di level nasional seperti menteri semakin kentara memamerkan keberpihakan. Selain Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri BUMN Erick Thohir belakangan juga disorot gara-gara mengundang Prabowo Subianto di acara perayaan Natal bersama Kementerian BUMN. Kurang dari sebulan waktu pencoblosan, sejumlah menteri di kabinet Jokowi semakin kentara menunjukkan keberpihakan kepada salah satu calon presiden. Teranyar yang mendapat sorotan adalah perayaan Natal bersama Kementerian BUMN yang dihadiri oleh Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden Prabowo Subianto. Pertanyaannya, apa status Prabowo hingga harus hadir di acara tersebut? Kendati Menteri BUMN Erick Thohir berdalih Prabowo adalah bagian dari keluarga besar BUMN, di saat yang sama Erick justru menitipkan pesan kepada Prabowo untuk bisa menjaga toleransi beragama di masa depan. Dengan segala ketulusan, kita semua yang hadir hari ini menitipkan kepada Bapak Prabowo, Pak, jaga toleransi umat beragama di Indonesia untuk hari ini dan masa depan. Kita titipkan kepada Pak Prabowo persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia agar kita menjadi negara yang maju, sejahtera, dan mendunia. Kesan keberpihakan Menteri Jokowi terhadap capres tertentu sebelumnya juga terasa saat Prabowo Subianto diundang menjadi keynote speech di acara seminar nasional strategi perlindungan kawasan Pulau Jawa melalui pembangunan Giant Sea Wall. Acara itu dihadiri oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang keduanya merupakan pendukung Prabowo Gibran. Pengamat komunikasi politik Henry Satrio menilai maraknya pejabat pemerintah di level nasional yang terbuka menunjukkan keberpihakan tak terlepas dari atasannya yakni Presiden Joko Widodo. Menurut Henry, Presiden seolah menganggap apa yang dilakukan anak buahnya itu adalah hal wajar. Kedua ya karena Presiden membiarkan itu, ya tentu saja dibiarkan karena ada kepentingannya di sana supaya Ananda menang, gitu ya. Nah kalau dua hal ini terus dibiarkan, tentu saja roda pemerintahan akan terganggu karena fokusnya lebih untuk memenangkan pasangan 02, bukan untuk menyelesaikan janji-janji Pak Jokowi yang sudah diutarakan ke publik pada masa kampanye. Tim Liputan Metro TV. Pakar politik Ikrar Nusa Bakti menilai sulit untuk menampik tidak adanya keberpihakan Menteri-Menteri Jokowi kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Ikrar mengambil contoh acara perayaan Natal bersama Kementerian BUMN yang dihadiri Prabowo justru semakin memperjelas ketidaknetralan tersebut. Ikrar mempertanyakan, jika Prabowo diundang sebagai bagian dari BUMN, lalu kenapa Mahfud MD yang juga merupakan bagian dari kabinet tidak diundang? Kemudian Erick Thohir juga mengatakan bahwa Pak Prabowo itu adalah orang juga yang tadi saya katakan sebagai bagian dari BUMN. Nah, kemudian yang saya tanyakan, apakah kemudian Menko Polhukam itu juga tidak menjadi bagian dari mitra kerja BUMN. Jadi itu karena kita tahu model-model atau praktek-praktek semacam ini sudah pernah dilakukan juga oleh misalnya organisasi-organisasi yang tadi dikatakan sebagai, saya beri contoh ya, misalnya organisasi pemerintahan daerah atau organisasi kepala desa ya, yang di Jakarta dia cuma mengundang Gibran ya, dan kemudian waktu di Bandung juga cuma mengundang Prabowo. Jadi ini juga menjadi suatu pertanyaan besar ya. Kalau memang demikian, kenapa yang lain juga tidak diundang? Karena biar bagaimanapun semua presiden dan wakil presiden ya dari paslon manapun itu tentunya memiliki kepentingan untuk menjaga misalnya keadaan di daerah yang terendah yaitu pedesaan. Jadi apa yang terjadi sekarang saya pikir adalah bagian dari kampanye politik ya, bagian dari upaya untuk memenangkan
paslon nomor 2 dan itu with whatever means ya, dengan cara-cara apapun. Ekonom senior Faisal Basri mengajak segenap kalangan untuk membujuk sejumlah menteri mundur dari kabinet. Bujukan ini ia suarakan karena pemerintah Jokowi sangat terkesan berpihak pada pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Akan mendelegitimasi Jokowi. Faisal pun menyebut ada menteri yang sudah siap untuk mundur. Salah satu menteri yang paling siap mundur dari pemerintahan Joko Widodo adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Tidak hanya Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono juga diklaim ingin meninggalkan Kabinet Indonesia Maju. Menurut Faisal, Sri Mulyani dan menteri lainnya tengah menunggu waktu yang tepat untuk hengkang dari pemerintahan. Apa yang bisa jadi pemicu yang membuat, yang tujuannya adalah dari semua kegagalan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu itu akan mendelegitimasi Jokowi, dan delegitimasinya itu akan pengaruh negatif buat Prabowo dan Gibran. Nah, ayo kita sama-sama membujuk Sri Mulyani, Pak Basuki, dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya akan dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani yang paling siap untuk mundur. Pramono Anung udah gagap jadi menteri. Dia kan PDIP, belain Jokowi terus kan pusing. Katanya nunggu momentum. Nah, mudah-mudahan momentumnya ini segera, insya Allah itu jadi pemicu yang dahsyat. Seperti waktu Pak Ginanjar dan 12 menteri lainnya mundur zaman Pak Harto, karena ini secara moral fondasinya udah rontok. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.